Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi komputasi numerik, yaitu tentang integral. Di sini akan dibahas mengenai kaidah bagaimana perhitungan integral yang nantinya dapat diterapkan di dalam algoritma maupun pemrogramannya. Ya, bagaimana pemrogramannya sehingga kita dapat menghitung integral tertentu ini, ya. Mari kita lihat kaidah yang ada dalam perhitungan integral ini. Di dalam materi hal integral ini, ya, kalau kita lihat integral secara umumnya, ya, kita lihat di sini bahwa menurut teorema dasar kalkulus terkait integral, ya, bahwa integral tertentu di sini, kalau kita lihat di sini ada, ya, integral dari x sama dengan a sampai x sama dengan b, fx dx, ya. Kemudian integral hasilnya adalah f besar ini, ya, f besar, sehingga kita hasil integral ini dari f kecil x ini menjadi f besar x ini, kemudian kita input semua x nya diganti dengan nilai b, kemudian setelah itu dikurangi, ya, dikurangi dengan memasukkan nilai a ke x nya, ya, menggantikan x nya seperti ini. Nah, ini adalah merupakan metode analitik, ya. Nah, untuk mendapatkan atau kita bisa dapat menyusun algoritma, ya, maka kita gunakan ada 3 kaidah, ya, di sini. Kaidah segi 4, kaidah trapesium, kemudian kaidah titik tengah, ya. Nah, untuk menjawab ini maka dari lihat di gambar di atas, ya, di sini, ya, kita lihat sesuai dengan integralnya bahwa kita akan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx, kemudian garis x sama dengan h, ya, garis x sama dengan a, dan garis x sama dengan b, dan dibatasi oleh sumbu x, sehingga kita dapatkan yang di hasil ini, ya, di hasil ini. Itulah yang akan kita cari berdasarkan integralnya, ya. Jadi harus tahu dulu apakah fungsinya seperti apa, fx-nya, kemudian batasan garis x sama dengan berapa dan x sama dengan berapa. Kalau kita lihat di sini adalah x kurvanya, ya, adalah fx, kemudian garis yang batasi adalah x sama dengan a sesuai dengan batas bawah yang diintegral, ya. Kemudian batas atasnya adalah x sama dengan garis x sama dengan b dan sumbu x, ya. Itu yang kita akan cari. Nah, untuk menjawab ini maka kita inginkan mau berapa ini nih, ya, mau berapa segi 4, mau berapa trapesium, mau berapa segi 4 berdasarkan titik tengahnya, ya. Maka kita harus tahu nih, kalau batas bawah A-nya sudah, batas B-nya sudah, ya. Tinggal N-nya mau berapa nih, mau berapa trapesium, mau berapa segi 4, ya. Ini yang harus ditentukan sendiri, ya. Makin banyak makin bagus. Kalau makin besar N-nya, maka nilai A-nya makin, H-nya makin kecil, ya, berbanding terbalik, ya. Makin banyak segi 4 atau trapesium yang dibutuhkan, maka makin kecil H-nya ini, lebar setiap persegi panjangnya maupun trapesiumnya, ya. Atau N itu jumlah pias, H-nya adalah lebar setiap pias, ya. Pias itu bisa segi 4, bisa trapesium, ya.
Kemudian, nah ini lagi satu yang penting, ketika kita sudah menentukan H-nya ya, maka kita punya rumus untuk menentukan X-nya ya, dari ini rumusnya, XR sama dengan A ditambah R kali H ya. Inilah yang akan menentukan nilai F-nya ya, nilai F-nya. Kemudian R-nya itu dari mana? Ya, dari 0 sampai N. Ya, 0 sampai N. Ini yang harus kita tentukan ya. Sehingga dari XR ini maka kita akan temu yang akan diperoleh nilai FR-nya ini ya. Jadi kita harus bikin tabel ya, secara manual kita harus buka tabel ya. Jadi R-nya 0 maka kita akan mendapatkan X0 ya. Kalau X-nya 0 berarti maka kita memperoleh nilai F0 ya. F0 ini sama dengan batas bawah ya, yaitu A ya tadi ya, A. Yang ujung bawahnya itu XN, itu sama dengan B ya, nilai B-nya. Tengahnya ya tergantung dari H-nya ini ya. H-nya yang menentukan F1, F2, F3 sampai Fn-1. Ya, itu yang kita akan tentukan. Itu harus ditentukan karena itu yang akan masuk ke dalam rumus perhitungan F-nya itu ya. F-nya, dan dengan F-nya itu kita dapat menghitung integralnya. Jadi kemudian maka kita berdasarkan kurva yang ada tergantung soalnya ya, maka kita kita andaikan seperti gambar yang di sebelah ini ya. FA sama dengan, lihat bawahnya itu di sumbu X itu ada A sama dengan X0 ya. X1 diperoleh dari mana? Ya A ditambah R ya, R-nya R sama dengan 1 dikali H-nya. Itulah ketemu X1-nya ya. Jadi X1 itu sama dengan ya A ditambah R-nya kan RH ya. Jadi A-nya tambah R1. R1 itu berapa? R yang pertama adalah 1 kali H-nya berapa? Maka kita ketemu X1 ya. Demikian juga dengan X2 ya. X2 itu berarti A tambah R. R-nya berarti R yang kedua ya. R sama dengan 2 berarti 2 kali H-nya berapa, dan seterusnya ya. Nah, dari sini baru cari F-nya berapa, F1-nya, F2-nya, dan karena inilah yang berperan nanti F1 dan F2-nya untuk menghitung integral ya. Itu adalah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil perhitungan integralnya ya. Sekarang kita lihat bagaimana satu persatu ya, satu persatu masing-masing kaidah ini ya. Kita lihat sekarang. Kaidah yang pertama itu adalah kaidah segi 4 ya, atau persegi panjang ya. Nah, ini kita seperti mengadakan tadi ya. Jadi kalau dengan kurva dengan batasan yang sesuai dengan slide sebelumnya ini seperti ini ya. Kemudian kita gunakan di sini adalah persegi panjang ya. Persegi panjang, kemudian hanya persegi panjang ini hanya semua sama, lebar di bawahnya ini sama semua ya. Ini H-nya semua nih. Ini adalah H. Ini adalah H. Ini adalah H. Semua sama. Ya, H. Kemudian kita dalam bentuk persegi panjang ya. Nah, untuk kaidah ini kita bagi dua ya. Kita bagi dua ya. Integral yang tadi ini ya. Kemudian kita bagi dua berdasarkan grafiknya ya, grafik di sebelah kanan ini ya. Kita lihat, kita startnya dari F0. Maka luas yang pertama itu adalah F0 kali H. Nah, ini atau H kali F0. Yang kedua adalah F1 ya, F1 kali H. Kita bisa menghitung karena luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Jadi F0 kali H, F1 kali H ya. Jadi F0 sama Fx0 itu sama simbolnya F0 ya. F1 itu sama dengan Fx1 ya.
Kemudian untuk yang berikutnya F2 kali H sama sampai yang terakhir yaitu H kali Fn-1 ya. Fn-1 dikalikan ya. Kemudian menggunakan gambar atau grafik yang sama. Nah, ada perbedaan ya antara ininya gambar persegi panjangnya. Kalau yang rumus yang kedua tetap menghitung yang ini, cuman hanya startnya dari ini ya, dari F1 ya, dari F1. F1 kali H, nah ini dia. F1 kali H. Kemudian F2 kali H, ini yang ini ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu Fn ya, paling ujungnya adalah Fn. Kalau yang tadi ya di atas F-1 ujungnya ya, yang ini Fn kali H ya. Dan seterusnya tadi titik-titik tadi ya, titik tadi itu dijumlahkan sehingga kita mendapatkan nilai integralnya. Nah, dari kedua cara yang di atas, yang cara yang pertama maupun cara yang kedua ya, maka kita bisa gabungkan supaya lebih akurat lagi digabungkan. Jadi yang atas, integral yang atas tambah integral yang atas dijumlahkan menjadi 2 kalinya. 2 kali integral A, ya ini integral A sampai B fx dx. Nah, ini menjadi ya FH0-nya diperoleh dari yang ini. Ya. Kenapa ini jadi 2H fx1? Itu karena ada 2, atas ada 2 ya. Dijumlahkan menjadi ini. Kemudian yang F2 kali 2H juga sama, 2H kali F2 sama. Karena dia 2 kali jumlahkan kan 2 kalinya ya. Demikian seterusnya sampai yang terakhir yaitu Fn-2. Nah, ujungnya adalah yang ini karena cuma disebut 1 kali, di atas tidak ada dia. Di rumus yang kedua ada muncul. Nah, inilah yang akan menjadi untuk perhitungan nanti ya. Kemudian ini masih disederhanakan lagi menjadi yang bawah ya. 2 yang ini pindah ke sebelah kanan menjadi membagi H. Hanya dikeluarkan semua ya, dari masing-masing suku hanya dikeluarkan. Jadi H dikeluarkan, kemudian dibagi 2, dalamnya ada F0, F1 dia 2 kalinya. 2-nya nggak ikut keluar, hanya aja yang keluar. H F2 ya. Jadi F2 kali F2, 2 kali F sampai 2 Fn1 ditambah Fn. Kemudian dipersingkat menjadi ini ya. Dipersingkat rumusnya jadi model inilah. Inilah model perhitungan integral ya. H/2 dikalikan F0 ditambah 2 kali sigma F1 sampai Fn-1 ya. Kemudian ditambah Fn. Inilah rumus atau model ya, model dari perhitungan integral menggunakan kaidah segi 4. Ya, demikian untuk yang kaidah yang pertama. Berikutnya ya, ini kaidah yang trapesium ya. Kaidah yang trapesium ya. Kaidah yang trapesium ini kita lihat bentuknya adalah trapesium yang ambil bukan segi 4 atau persegi panjang ya. Jadi modelnya dengan grafik yang sama kita lihat ya. Kemudian diambil bentuk yang trapesiumnya ya. Trapesium ini, maaf. Ya, maaf nih. Ya, trapesium. Sisi yang sejajar dijumlahkan dikalikan tingginya ini. Jadi hanya dianggap tingginya ya. Hanya dianggap tingginya ya. Panjang hanya dianggap tinggi, sisi yang sejajar dikali tinggi per 2. Itu kan rumusnya ya. Ya, rumusnya ya seperti ini rumusnya ya. Nah, ini dia rumusnya. Semua dibagi kali tingginya hanya jadi jumlah alas yang sejajar yaitu F0 tambah F1 dikali H dibagi 2. Kemudian lagi yang berikutnya adalah sama yaitu F1 tambah F2 ya dikali H dibagi 2. Itu bisa F2 ditambah F3 dikali H dibagi 2 sama seperti itu ya. Sampai yang terakhir Fn-1 ditambah Fn dikali H dibagi 2 ini juga ya.
sehingga H per 2 nya dikeluarin. Nah, ternyata sama tuh ya, menjadi ini sama dengan yang slide sebelumnya, itu kaidah segi 4. Jadi rumusnya sama ya, ini sama. Jadi kaidahnya baik kaidah segi 4 maupun kaidah trapesium ternyata modelnya sama. Modelnya sama ya dengan yang kaidah segi 4. Demikian ya. Demikian ini ya, bisa lihat ya. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu kaidah titik tengah. Kaidah titik tengah. Nah, ini dengan grafik yang sama. Kemudian kita ambil titik tengahnya ya. Titik tengahnya ini nih ya. X0 tambah H per 2. Jadi titik tengah dari antara X0 dan X1 ya ini X0 tambah H per 2 ya. Kemudian ini sebagai tingginya atau lebarnya dikalikan tingginya, yaitu F ya, F yang untuk F yang tengah ini untuk mendapatkan nilai F nya, inilah tingginya ya, ini tinggi dia, inilah tingginya. Kemudian sehingga kalau kita gambarkan ke sebelah ya, di sebelah, maka bentuk segi 4-nya seperti ini ya. Jadi antara X0 dan X1 kita ambil tengahnya ya. Untuk mendapatkan tengah dia bagaimana? Ya rumusnya ini. Awalnya kan kalau ngambil ujung kirinya A, seperti atas sebelumnya kan ini ya. XR sama dengan A tambah RH ya. Nah, tapi untuk titik tengah rumusnya kita ubah nih, kita tambahkan ya. Ini. Karena ingin mendapatkan nilai titik X tengahnya itu ya. Kemudian inilah yang akan mendapatkan nilai FR. Ya, ditambahkan satu rumusnya itu, ini H per 2 ini ditambahkan di sebelah kanannya itu. R-nya tetap dari 0 sampai 1, 2, 3 sampai N-1 ya. Seperti itu ya. Untuk mendapatkan nilai integral. Sehingga rumus umumnya apa? Nah, ini dia. Ya, rumus umumnya ini. H F0 ya, F0 tambah H kali F1 ditambah H kali F2 dan seterusnya sampai ini. Jadi ini rumusnya. Atau sama dengan H kali sigma ya kan I 0 sampai N-1 F I ya. Ya, atau kurang jelas nih ya. Jadi H dikali ya sigma ya I 0 sampai ya I ya I 0 sampai N-1 ya F0 ya, seperti itu. Ada pertanyaan ya? Nah, cukuplah tidak ada pertanyaan ya, ini soal online ya. Online video ya. Jadi itu ya. Jadi bertanya sendiri, jawab sendiri ya. Atau kalau sudah paham silahkan di sini ya. Cukup apakah dan jelaskan ini paham. Nah, untuk media bertanya silahkan melalui saluran yang lain ya. Demikian ya, kita bisa lihat ini ya, bukan F0 ya, bukan F0 nih, FI ya, maaf ini bukan F0, ini FI ya. Karena I-nya bergerak dari 0 sampai N-1 ya, dari F0 sampai F-1 ya. Oke, dari sini kita bisa kita bisa coba ya rumus-rumus ini ya. Yang tadi yang sama mirip itu adalah yang sama adalah kaidah segi 4 dan kaidah trapesium. Ya, demikian. Kita coba ya, misalkan ini ya. Misalkan kita punya kurvanya ini ya, F-nya ini.
Kemudian batas garisnya ini, batasnya ini ya, X sama dengan garis X sama dengan 2 dan garis X sama dengan 6 ya. Kemudian juga dibatasi oleh sumbu X. Nah, kalau dibutuhkan 4 bias atau 4 trapesium, 4 segi 4 ya. Nah, misalnya seperti ini, maka kita bisa hitung nih. Kalau kita gambarkan ini berarti kan gambarkan integralnya kan ini 2 sampai 6 ya. X kuadrat per 12 dx kan gitu ya. Ya, pernyataan di atas kan sebetulnya ini ya, modelnya ini. Model integralnya kan gini, ya itu yang ditanyakan ya. Integral dari x kuadrat per 12 dx, x-nya di mana? Dari 2 sampai 6. Kalau diminta kaidah segi 4, satu lagi kaidah trapesium, ya sebetulnya sama ya kan, semua sama ini ya. Kita bisa pakai salah satu ya, modelnya sama itu juga ya, rumus akhirnya ya. Nah, kalau kita gunakan jalan ceritanya, seperti apa jalan programnya? Ya ini ya. Kita gambarkan, kalau ini adalah gambar ininya ya. Yang merah ada kurvanya nih, ada kurvanya melengkung ya, parabola ya. Kemudian kita ambil ini 4 bias, 4 bias. Kemudian 2 sampai 6. 2 sampai 6 biasnya seperti ini. Nah, ini integral ya, segi 4 yang kita pakai, ada segi 4 yang kita pakai. Rumusnya tadi x-nya ini kan ya, ya r-nya di 0, x 0 ya, a-nya berapa tadi 2 ya, itu yang dipakai. Kemudian dari sini dihitung ya, f-nya ya, f0 berarti masukkan nilai 2 pangkat 2 ya, dibagi 12 jadi 4 per 12. Kemudian 3 pangkat 2 per 12 dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu yang keempat r-nya, yaitu 6 kuadrat jadi 36 per 12 ya, ininya nilai f-nya. Nah, kemudian ya tadi sini ya, kalau b-nya 6 kemudian a-nya 2, 6 dikurang 2 4, dibagi n-nya berapa? Kita tadi soalnya adalah 4 bias, berarti ini n-nya 4 ya, 4 per 4 jadi 1, jadi hanya sama dengan 1 ya. Kemudian kita hitung nih, jadi hanya 1 per 2, nah 1 per 2 dikalikan ya f0 nya berapa? 4 per 12, 2 kali dalam kurung, karena yang tengahnya di antara f0 dan r yang ke f0 dan f4 ini tidak ada pengali duanya ya. 36 per 12 nggak ada pengali duanya, hanya tengah yang dikalikan 2 ya, 9 ya, 9 per 12, 16 per 12, 25 per 12 itu jumlahin ya. Setelah jumlahin baru dikalikan 2 sehingga diperoleh ini ya. Diperoleh tengahnya adalah 14 setengah kali ini yang dalam kurung ini ya, nilainya adalah 140 per 12 sehingga diperoleh nilai 70 per 12 atau 5,83 satuan luas. Sehingga jadi integral ya 2 sampai 6 untuk fungsi x kuadrat dibagi 12 dx itu nilainya 5,83 satuan luas jika itu kita ambil menggunakan 4 bias atau 4 persegi panjang ya, seperti itu ya. Berikutnya ya, silakan ya, ini dia ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk menjawab itu ya. Kalau menggunakan berikutnya ya, menggunakan ini yang metode analitik ya. Ternyata kalau kita menggunakan metode analitik ya, seperti biasa, ini kalau x kuadrat per 12 itu sama dengan ya, x kuadrat itu pangkatnya kan 2. Kalau diintegralkan ditambahkan 1 jadi pangkat 3. Bawahnya 1 per 2 tambah 1 jadi sepertiga. 12-nya tetap ya, sesuai dengan fungsinya. Sehingga kita bisa menjadi 3 x pangkat 3 kali 12 36. Kemudian a-nya a sama dengan 2, b-nya sama dengan
Ini kita masukin menjadi 6 pangkat 3 dibagi 36, 2 dimasukkan ke sini menjadi 2 pangkat 3 dibagi 36, sehingga diperoleh ini ya, dengan diperoleh ini, atau menjadi 5,78. Nah, tadi 5,78 dikurangi 5,83 hasil. Yang ini adalah 5,78 hasil metode analitik, yang 5,83 adalah hasil metode numeriknya yang menggunakan 4 bias tadi, 4 persegi panjang, sehingga ada error sebesar 0,05 ya. Jadi ada sebesar error sebesar di 0,05 ya. Jadi itu apa namanya cara metode numerik untuk mendapatkan integral ya, dan juga cara metode analitiknya. Bagaimana di sini kita membuat apa namanya algoritma supaya kita bisa menghitung integral ini mendekati nilai sebenarnya ya, mendekati nilai sebenarnya. Kemudian ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana menggunakan kaidah titik tengah ya, titik tengahnya bagaimana nih ya, bagaimana menggunakan kaidah titik tengah ya. Kemudian kita lihat di sini ya, tadi sama ya, B-nya itu adalah ya, B-nya itu adalah 6, A-nya sama dengan 2 dibagi 4 bias ya, tetap syaratnya 1 ya. Nah, 1 hanya, berarti semua hanya nilai 1 nih, 1, 1, 1, 1, atau hanya bisa dikeluarkan tadi ya, sehingga kita bisa hitung di sini ya. Kita bisa hitung pada saat ya rumus yang ini ya. Nah, tadinya kan A-nya sama dengan 2 ya. Ya, bersama dengan 2 kan X0-nya sama dengan A tambah RH ditambah H per 2. A-nya kan sama dengan 2 tambah R-nya 0, 0 tambah kali H hanya 1 ya, ditambah 1 per 2 berarti 2,5 kan. Nah, 2,5. Kemudian cari, masukin ke rumus X kuadrat per 12 ke fungsi yang ditanyakan itu ya, berarti 2,5 pangkat 2 6,25 dibagi 12 ya. Kemudian untuk X1 nya sama dengan A tambah RH tambah H per 2 kan, hanya tetap sama 2, R nya 1 kali H hanya 1 tambah 1 per 2 ya, berarti 2 tambah 1 tambah 1 per 2 berarti 3,5 ya kan. 3,5 dimasukin ke fungsinya, ketemu 12,25 bagi 12 dan seterusnya sampai yang R yang sama dengan 3 ya. Sehingga berdasarkan model ini ya, model yang ini, sehingga menjadi H hanya dikeluarin ya, H kali F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 kan gitu kalau berdasarkan soal ini ya. Sehingga H1 tinggal jumlahkan aja, F0 nya berapa, 6,25 bagi 12 ya, ditambah 12,25 bagi 12 sesuai dengan di tabel, sehingga diperoleh berapa. Nah, dan dibandingkan dengan hasil yang analitik, silakan dihitung ya, silakan dihitung berapa nilai hasil metode numerik, kemudian dibandingkan dengan hasil yang metode analitik tadi ya, yang sebelumnya. Nah, itu berapa errornya kalau menggunakan metode titik tengah ini ya. Demikian untuk menghitung, cara menghitung metode numerik untuk kaidah titik tengah ya. Dan silakan dibandingkan dengan hasil metode analitiknya, baik yang menggunakan kaidah ya, menggunakan kaidah segi 4, kaidah trapesium dan kaidah titik tengah. Ya, silakan bandingkan dengan hasil yang metode analitik ya. Demikian ya untuk cara menjawab metode numerik untuk integral. Nah, di sini ada script bagaimana kita anggap algoritmanya berdasarkan jalan cerita tadi. Kita langsung ke bagaimana programnya ya, baik script PHP maupun Python-nya ya. Jadi misalkan di sini kita ya, kita lihat PHP ya, sebelah kiri PHP. Kalau kita sebelah kanan kita lihat Python-nya ya, lihat Python-nya. Nah, lihat Python-nya, kemudian N-nya sama dengan bebas lah N-nya ya, mau berapa, mau banyak berapa bias. Ini yang
Yang PHP ini 1000 nih. Wih, banyak sekali, 1000 trapesium, 1000 apa persegi panjang ya kan ya. Nah, banyak sekali itu ya. Nah, kalau ini misalkan 499 lah gitu ya. Misalkan kemudian tadi A-nya bebas ya, tadi A-nya. Ya. Kalau di sini kan kita ditanyakan fungsinya apa nih? Ya, kita lihat fungsinya nih ya. Nah, di sini kalau ini fungsinya ini ya. Ini fungsinya nih. Nah, berarti fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Kalau ini fungsinya. Integralnya yang ditanya apa? Oh, 3 sampai 9. Nah, 3 sampai 9. Kemudian x kuadrat tambah 1 dx. Nah, dx ini yang ditanyain ya. Kalau yang sebelah kiri itu Python apa namanya PHP-nya. Nah, kita lihat fungsinya, ini fungsinya nih. Fungsinya nih. Ya, fungsinya ya. Fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 tambah x min 2. Nah, ini x pangkat 3 nih ya. Ini mencari integralnya ini ya. Kemudian batasnya mana? 0, 4 sampai 20 ya. A-nya 4, B-nya 20 ya. Fx-nya apa? Ya ini tadi x pangkat 3 ya, dikurang 2x pangkat 2 tambah x min 2 ya. Ini dia. Tinggal dihapus ya kita ini. Nah, ini dia. Ini ya. dx sama dengan berapa ya. Seperti itu. Ini juga sama dengan berapa ya kan kita. Nah, ini algoritmanya ya. Algoritma apa programnya ya, program Python-nya maupun script PHP-nya ya. Silakan dipelajari nih ya, silakan dipelajari. Ya, kemudian diketik ulang logikanya bagaimana nih ya, betul nggak ya, seperti ini logikanya ya. Nah, ini yang apa namanya, kemudian lihat metode yang mana nih yang dipakai ya. Kalau yang kiri apa ya, ya dilihat yang kiri apa, yang kanan apa, coba lihat ya, ya apakah yang kiri kaidah segi 4, yang kaidah yang trapesium yang mana, kemudian yang titik tengah ada nggak sini metodenya? Apakah di sini titik tengah juga ya? Apakah ini merupakan metode titik tengah? Ya dilihat ya, apakah benar. Lihat mana rumusnya yang merupakan metode titik tengah, metode segi 4 maupun metode trapesium. Mana di antara dua ini ya? Mana masuk metode kaidah yang mana nih ya? Silakan tuh sebagai tugas ya, tugas. Jadi coba silakan dijalankan apakah yang Python-nya ataukah yang PHP-nya ya, silakan dijalankan. Kemudian tugasnya adalah ya, tugasnya adalah di sini kita lihat ya. Sebelum kita terima kasih ya. Saya klikkan tugas di sini ya. Tugasnya adalah ini. Hitung integral ya 1 sampai 15, 3 sampai 15 ya. 3 sampai 15 ya. Kemudian apa yang dihitung ya, x pangkat 3 plus 2 plus x tambah 3 ya, dx ini dihitung ya, dihitung 3 sampai 15. Metode analitiknya B-nya adalah metode numeriknya ya, gunakan sama 4 pias ya. Metode numeriknya boleh pakai yang segi 4 trapesium maupun yang titik tengah ya. Setelah itu C buat Python-nya ya, buat program Python-nya ya. Jadi tugasnya itu ya, tugasnya dikumpulkan di Senin depan ya. Senin ya, dikumpulkan hari Senin. Kemudian ya ini yang dihitung ya, hanya satu soal ya, integral 3 sampai 15 dari fungsi x pangkat 3 tambah x tambah 3
X pangkat 3 tambah X tambah 3 dx ya. Apa yang dihitung? Ya, hitung integral tersebut menggunakan apa? Metode analitiknya ya. Kemudian yang B menggunakan metode numeriknya. Itu 4 bias ya. Gunakan 4 bias. Nah, hitung ya. Kemudian yang C adalah buat Pythonnya dari soal tersebut ya. Silakan dikerjakan. Kemudian itu sebagai tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan selalu sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.